Ya, selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 11 multimedia. Hari ini saya akan membawakan materi pelajaran desain grafis percetakan. Ya. Nah, untuk bab pertama kita akan membahas tentang desain grafis dan nirmana. Ya. Nah, untuk pembukanya kita akan membahas dulu apa sih itu nirmana, ya. Jadi di sini nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Nah, nirmana ini disebut juga dengan ilmu tata rupa. Ya. Jadi ini nirmana akan berhubungan dengan ilmu seni, ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu konseptual nirmana. Nah, yang pertama konseptualnya yaitu berupa elemen titik, ya. Elemen titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi, ya. Tahu ya titik, ya. Nah, titik itu merupakan bentuk yang tidak mempunyai dimensi. Jadi dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Nah, pada gambar dalam bidang gambar akan berawal dari sebuah titik dan berhenti pada sebuah titik pula, ya. Nah, secara umum bentuk diartikan titik karena ukurannya yang kecil. Namun, pengertian kecil itu sesungguhnya bersifat relatif, ya. Kecil atau besar itu tentu bersifat relatif, ya. Jadi tergantung dibandingkan dengan apa dan ukurannya sebesar apa, ya. Nah, kita lanjut. Kalau yang tadi itu elemen titik, yang sekarang adalah raut titik. Jadi titik itu pun ada bentuknya juga, ya. Nah, raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, ya. Seperti yang ada di sini gambarnya, bundaran sederhana, mampat, ya. Kemudian tak bersudut dan tanpa arah. Titik dapat juga beraut bujur sangkar, ya, segitiga, ya, segitiga dan lain sebagainya. Jadi titik itu nggak mesti bulat, ya. Jadi dia titik dapat beraut bujur sangkar, segitiga, ya. Ada yang tak bersudut dan sebagainya. Lanjut untuk konseptual yang ketiga yaitu elemen garis, ya. Nah, garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Garis bisa panjang, bisa pendek, tebal, tipis, lurus, melengkung, ya, berombak, vertikal, ya. Vertikal itu tahu ya, dari atas ke bawah, ya. Horizontal dari kiri ke kanan, ya. Diagonal, ya, dari sudut ke sudut dan lain sebagainya, ya. Jika titik-titik diletakkan sejajar secara berimbit, ya, seperti gambar ini, maka akan didapatkan sebuah garis, ya. Maka akan didapatkan sebuah garis. Nah, seperti ini contohnya saat menyentuh alat gambar atau alat tulis dan Anda berusaha menggerakkannya pada suatu bidang, maka akan meninggalkan bekas, ya. Maka
menggunakan bekas. Bekas itu disebut goresan atau garis. Jadi begitu kamu menggunakan pena atau pensil atau alat tulis lainnya atau alat gambar lainnya, ya. Jadi begitu kamu menggerakkan alat tulis tersebut, maka dia akan menghasilkan yang namanya goresan atau garis. Nah, saat menggunakan alat gambar atau alat tulis kecil, ya, alat tulis kecil yang runcing, tumpul besar, gepeng lebar, seperti kuas gepeng, ya, kuas gepeng yang lebar, semua hasil goresannya digolongkan sebagai garis, ya. Nah, untuk garis itu pun digolongkan menjadi ini. Yang pertama yaitu raut garis, ya. Kalau raut garis itu garis lurus dan garis bengkok atau lengkung, ya. Garis lurus, bengkok atau melengkung itu disebut dengan raut garis. Nah, untuk golongan garis yang kedua itu ada interval tangga raut garis, ya, berupa garis lengkung, ya, bisa terdiri dari lengkung tunggal dan lengkung ganda, ya. Lengkung tunggal itu lengkungnya sekali, ya. Lengkung ganda itu lengkungnya tuh banyak, lengkungnya belum banyak, ya. Nah, lanjut di elemen bidang, ya. Bidang itu merupakan bentuk yang menempati ruang, dan bentuk bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra atau dua dimensi, ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal disebutkan titik itu dapat menghasilkan ruang dwimatra, ya, atau bahasa umumnya itu disebut dengan dua dimensi, ya. Nah, bidang hanya berdimensi panjang dan lebar, ya. Ingat, bidang hanya berdimensi panjang dan lebar, maka itu disebut dengan dua dimensi, ya. Bidang sebagai ruang adalah ruang dwimatra atau dua dimensi dan merupakan tempat di mana objek-objek berada, ya. Seperti di sini ada gambar segitiga, ada gambar persegi, ya. Ada gambar pentagon, segi 5, ya, segi 6, lingkaran, jadwal genjang, ya, dan banyak lagi, ya. Kemudian masuk ke elemen gempal. Apa sih elemen gempal? Ya. Elemen gempal atau bentuk rupa gempal atau yang disebut bahasa umumnya itu adalah volume. Ya. Volume merupakan bentuk yang mempunyai 3 dimensi. Ya. Jadi 3 dimensi itu mempunyai dimensi ruang. Ya. Dia terdiri dari panjang, lebar, dan tebal. Beda dengan 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, ya. Jadi di 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tebal, ya. Ibaratnya itu memiliki isi, ya, memiliki ruang, ya. Nah, hampir semua bentuk yang ada di alam semesta ini berupa gempal atau volume. Misalnya kain yang tipis tetap mempunyai ketebalan meskipun tipis, ya. Jadi itu disebut sebagai benda 3 dimensi, ya, karena dia memiliki volume atau dimensi ruang, ya. Contohnya seperti ini, ada kubus, ya, gambarnya seperti piramid. Jadi dia memiliki panjang, lebar, dan tebal, volume, ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.